Halo programmer, jumpa lagi dengan saya Teddy Trisaputro. Kali ini di episode kedua Spring Universe. Sesuai janji saya sebelumnya pada episode pertama lalu, di episode kedua kali ini di Spring Universe kali ini saya akan mengulas mengenai Spring Core. Spring Core yang merupakan modul utama di dalam Spring Framework. Spring Core memuat sebuah implementasi dari yang disebut sebagai Spring Container, sehingga kita akan perlu mengulasnya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembuatan project sederhana yang menggunakan Spring Core. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu mengenai Spring Core, di mana pada modul inilah pengimplementasian konsep dependency injection pada Spring Framework terjadi. Jika Anda belum memahami prinsip kerja dari dependency injection, Anda dapat menonton video saya yang lain yang mengulas tentang inversion of control dan dependency injection. Sebagaimana yang dibahas pada episode 1 lalu, bahwa inti atau core dari Spring Framework ada pada kontainer IOC pada Spring Core ini, di mana pada kontainer ini objek-objek Java dikelola, mulai dari pembuatan instance, penginisiasiannya, hingga perakitannya ke dalam sebuah aplikasi. Objek-objek yang dikelola daur hidupnya di dalam kontainer Spring ini kemudian disebut sebagai beans, yang sebenarnya beans adalah objek Java biasa, namun di dalam bentuk POJO, Plain Old Java Object. Perbedaannya hanya pada bagaimana pengelolaan objek tersebut dilakukan. Objek biasa, pengelolaan objeknya dilakukan pada Java Runtime Environment, sedangkan pada beans, pengelolaan objeknya dilakukan di dalam kontainer Spring. Berikut adalah diagram dari bagaimana prinsip kerja kontainer Spring. Spring Container ini memiliki dua masukan. Yang pertama adalah application classes dan yang kedua adalah configuration metadata. Application classes adalah kelas-kelas dari aplikasi yang dibangun dalam bentuk POJO alias Plain Old Java Object. Berikutnya ada configuration metadata yang merupakan informasi konfigurasi untuk dapat bagaimana beans yang dari application class ini di instance dan bagaimana mereka diinisiasi, atau bagaimana objek-objek di dalam application class ini dibuat. Ada beberapa cara bagaimana membuat configuration metadata ini. Yang pertama dalam bentuk XML yang merupakan cara tradisional paling awal. Berikutnya dalam perkembangannya Spring telah mendukung pembuatan konfigurasi metadata menggunakan annotation based atau Java based configuration. Kemudian dari dua masukan ini, Spring Container akan membangun objek-objek tersebut lalu merakitnya sehingga menjadi sebuah aplikasi yang siap untuk digunakan. Oke, untuk memahami lebih lanjut, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana implementasi dari Spring Container di dalam sebuah aplikasi sederhana misalnya. Contohnya kita akan membuat sebuah aplikasi internet banking kecil-kecilan yang sangat sederhana sekali. Arsitektur dari aplikasi tersebut kira-kira seperti berikut. Di mana saya memiliki sebuah domain bernama account. Dan di client layer terdapat kelas utama yaitu main class. Main class ini akan berinteraksi dengan sebuah layer kedua yang disebut account service. Account service adalah akan berfokus kepada bisnis proses dari sebuah aplikasi. Sedangkan datanya akan diambil dari sebuah layer yang disebut sebagai repository layer. Dan saya beri nama kelasnya adalah account repository.
Akun repository ini pada prakteknya nanti di sebuah mesin production kita akan hubungkan dengan database. Namun untuk penyederhanaan dalam video kita kali ini, saya akan melakukan hardcode dan langsung menuliskan data-datanya ke dalam akun repository ini. Setiap aplikasi yang menggunakan Spring Framework secara prinsip akan memiliki arsitektur yang mirip, seperti ini, di mana setiap layer hanya berinteraksi dengan layer di bawahnya. Client layer hanya dapat berinteraksi dengan service layer, sedangkan service layer hanya berinteraksi dengan repository layer. Arsitektur seperti ini membuat aplikasi yang dibangun akan lebih mudah untuk dikelola ataupun di-maintain dan mudah juga untuk dites. Masing-masing layer dalam arsitektur ini akan dipisahkan oleh sebuah interface, sehingga programmer dapat membuat implementasi yang beragam untuk masing-masing layer selama memiliki spesifikasi kontrak dari interface yang sama. Baik, sekarang saya akan mulai membuat sebuah project baru menggunakan Maven. Di dalam video ini saya sudah mengasumsikan Anda memiliki Maven yang sudah terinstall pada mesin komputer Anda. Jika belum, Anda dapat menyimak video saya yang lain yang membahas lebih rinci mengenai Maven. Oke, sekarang buka Windows Terminal atau Command Prompt pada mesin komputer Anda. Lalu ketikkan mvn spasi archetype generate. Archetype (2) generate spasi kita diikuti dengan spesifikasi grup ID yang akan kita buat. Misalnya grup ID-nya adalah com.subroutine. Spasi diikuti dengan artifact ID-nya -d artifact ID sama dengan artifact ID-nya misalnya adalah nama project kita, yaitu katakanlah Spring Core XML. Spasi diikuti dengan nama archetype artifaknya -d archetype artifact ID sama dengan Maven archetype quick start. Spasi kemudian diikuti dengan versi dari archetype-nya, misalnya adalah versi yang kita gunakan adalah versi 1.4. Archetype version sama dengan 1.4. Kemudian yang terakhir adalah D interactive mode-nya sama dengan false. Setelah itu enter. Ketika pertama kali mengeksekusi perintah ini, biasanya Maven akan terhubung ke internet dan proses pengunduhan akan memakan waktu beberapa saat, tergantung koneksi internet yang digunakan. Namun ketika perintah tersebut dijalankan untuk kedua kalinya dan selanjutnya, maka Maven tidak perlu lagi terhubung ke internet karena archetype tersebut telah disimpan di dalam cache folder M2 Maven. Oke, kita tunggu beberapa saat dan saya akan kembali setelah proses pengunduhan dan generate project-nya selesai. Oke, kini proses generate project menggunakan Maven telah selesai. Anda dapat memperhatikan bahwa kini sebuah direktori baru bernama Spring Core XML telah terbentuk. Kita akan cek ls. Kita lihat bahwa ada direktori baru bernama spring-core.xml. Mengapa namanya ini? Karena ini adalah nama artifact ID yang telah kita buat. Parameter artifact ID-nya adalah spring-core-xml. Jadi ini adalah nama direktori yang kita setting dan akan dibentuknya menjadi spring-core-xml. Berikutnya kini tinggal mengimpornya ke dalam IDE. Dalam video ini dan video selanjutnya di seri Spring Universe, saya akan menggunakan Spring Tool Suite.
Dan saya akan mengasumsikan Anda telah menginstal IDE ini di dalam mesin komputer Anda. Di sini saya telah membuka Spring Tool Suite dan tinggal mengimpor project Maven yang telah saya buat pada langkah sebelumnya. Caranya masuk ke menu File, kemudian pilih Import, kemudian kita perbesar dulu biar terlihat. Setelah itu kita pilih Maven, kita expand, kemudian pilih Existing Maven Projects, kemudian Next, dan browse dan cari di mana project Maven tersebut berada. Project Maven di komputer saya berada di spring-core-xml. Maka saya akan select folder dan otomatis terbaca projects-nya di pom.xml-nya di sini. Setelah semuanya beres, maka kita finish. Tunggu beberapa saat hingga proses importnya selesai. Oke, kini proses import dari Maven telah selesai. Kita berhasil mengimportnya ke dalam IDE yang kita gunakan, yaitu Spring Tool Suite. Pada archetype Quick Start yang kita gunakan untuk mengenerate project sebagaimana langkah sebelumnya, secara default akan digunakan Java 7. Sebagaimana yang kita bisa lihat pada Package Explorer di direktori project Spring Core, dapat diperhatikan bahwa JRE System Library yang digunakan adalah Java 7. Sedangkan dalam seri tutorial ini, saya akan menggunakan Java 11. Sehingga ada beberapa perubahan yang perlu dilakukan pada pom.xml. Caranya masuk ke pom.xml, kemudian perhatikan ganti maven.compiler.source-nya menjadi 11 dari posisi 1.7 dan juga maven compiler targetnya. Setelah selesai, kita save dengan Ctrl S. Perhatikan bahwa perubahan yang telah dibuat pada pom.xml tidak langsung mengupdate project. Di sini project Java masih menggunakan Java 7. Sedangkan pom.xml telah diubah ke 11 di sini. Agar perubahan yang telah dibuat pada pom.xml dapat terupdate ke project, maka ada yang perlu dilakukan, yaitu kita klik kanan di direktori project ini, kemudian masuk ke Maven, lalu pilih Update Project. Saat jendela Update Maven Project terbuka, kita pilih OK. Ya, sekarang project springcore.xml telah berubah dari yang awalnya 1.7 menjadi 11. Berikutnya, saya akan menambahkan beberapa dependensi Spring Framework. Saya akan membuka sebuah browser di sini. Kemudian saya mencari Spring Framework Spring Maven Central untuk mengetahui versi terbaru dari Spring Core. Di sini dari hasilnya kita lihat yang pertama adalah Spring Core di alamatnya mvnrepository.com. Kemudian saya klik. Dapat kita perhatikan di sini versi terbaru adalah 5.3.2. Oke. Sekarang saya akan menambahkan Spring Core ini ke project Java yang telah saya buat. Versi terbaru adalah 5.3.2, maka saya akan klik di sini. Kemudian di sini ada dependensinya muncul. Saya akan copy paste. Source-nya. Kemudian saya pindahkan ke project saya di dalam task dependencies ini. Ya, kita rapikan dengan Ctrl+Shift+F. Kemudian Ctrl+S. Perhatikan, oke, sekarang telah diupdate
Perhatikan di My Event Dependency sekarang Spring Core sudah masuk ya. Berikutnya kita mencari Spring Context. Dari posisi Spring Core ini kemudian kita pindah ke ORG Spring Framework, kita cari Spring Context di sini. Dan versinya masih sama, yang terbaru adalah 5.3.2. Jadi saya klik di sini. Dapat diperhatikan 5.3.2, kita copy paste lagi dan kita pindahkan ke bagian pom.xml. Kita Ctrl Shift F agar rapi dan oke. Sekarang My Event Dependency-nya telah bertambah jadi Spring Context. Berikutnya saya akan tambahkan lagi Spring Context Support. Saya akan cari lagi di sini Spring Context Support. Di sini nomor 13 kita klik. Kemudian versi yang sama 5.3.2 saya akan copy paste lagi dan saya pindahkan ke pom.xml. Ctrl Shift F. Kemudian hapus komennya dan Ctrl S agar langsung di-download. Perhatikan proses downloadnya terjadi dan sekarang di My Event Dependency-nya bertambah Spring Context Support 5.3.2. Oke, berikutnya saya akan tambahkan Spring Expression. Saya akan balik lagi ke bagian sini. Kemudian Spring Expression. Saya akan cari Ctrl F aja, Spring Expression. Oke. Spring Expression Language 5.3.2. Saya Ctrl C lagi, kemudian pindahkan ke pom.xml. Berikutnya adalah Spring Beans. Klik, kemudian masuk ke 5.3.2 dan copy paste kembali. Ya, di sini sudah bertambah Spring Beans, Spring Expression, Spring Context Support, AOP Context, dan Spring Core. Saya akan menghapus beberapa komennya. Oke, perhatikan di sini bahwa masing-masing dependensi dari Spring Framework ini memiliki versi yang sama, yaitu 5.3.2. Ada cara yang lebih baik, yaitu dengan menjadikan variabel versi ini ke dalam properties. Jadi kita variabelkan. Semisal saya buat namanya adalah spring.version. Kemudian saya tulis di sini 5.3.2. Sehingga versi di sini dapat saya ubah menjadi $kurung-kurung awal spring.version. Sehingga dependensi ini akan merujuk ke properties di atas. Saya akan ubah semuanya. Tujuannya buat apa? Tujuannya kapanpun saya ingin mengupgrade versi Spring Framework, saya hanya cukup mengubah variabel ini, karena masing-masing versi ini sama. Jadi saya tidak perlu mengubah masing-masing versi satu persatu, cukup mengubah properties variabelnya di atas ini. Oke, sekarang berdasarkan arsitektur yang telah dibuat ini, saya akan membangun implementasi kelasnya pada project Java yang telah saya buat sebelumnya. Pertama, saya akan membuat dulu kelas domainnya yang bernama account. src main Java ini, kita klik dua kali di src main Java. Kemudian saya akan buat package baru dulu. Saya beri nama domain com.subroutine.domain. Finish.
Kemudian setelah itu saya akan buat sebuah kelas dengan nama account sebagaimana bagan yang telah kita buat. Oke, finish. Sekarang kelas account telah dibuat. Saya akan isi beberapa datanya. Misalnya saya akan buat private long ID. Inilah yang disebut dengan POJO, Plain Old Java Object. Jadinya saya hanya perlu mendeskripsikan beberapa propertiesnya, misalnya ID, kemudian private name. Di dalam sebuah akun misalnya saya akan masukkan lagi private string account number. Setelah itu saya akan tambahkan lagi private string, maksud saya big decimal karena ini adalah uang. Jadi dengan nama variabelnya adalah balance. Ya. Karena ini plain old Java object, maka kita perlu menambahkan getter setternya. Kita select all aja, select getter setters to create, generate. Sekarang semua getter setter telah dibuat. Oke. Jadi domain telah dibuat, sekarang saya akan menambahkan service-nya. Caranya kita klik kanan, new. Kita buat package baru dulu dengan nama service com.subroutine.service. Klik finish. Oke, setelah itu saya akan memberi nama. Setelah itu saya akan membuat interface baru bernama account service. Ya. Berikutnya saya akan buat dulu package lagi bernama repository. Oh, salah. Kita refactor dulu, refactor, rename, kita ganti namanya menjadi com.subroutine.repository. Oke, kemudian saya buat sebuah interface lagi bernama account repository. Oke, karena ini interface, saya akan ganti. Tadi salah. Saya ganti interface, Ctrl S. Ya. Berikutnya, karena ini interface account repository, maka saya akan isi beberapa kontrak. Misalnya adalah update account. Saya akan buat public update, public void update, kemudian dengan argumen account. Oke. Ya, selanjutnya saya akan buat implementasi dari interface tersebut dengan cara new package. Saya buat package baru dulu dengan com.subroutine repository impl. Finish. Kemudian saya akan buat kelasnya account repository impl. Finish. Karena ini adalah implementasi dari account repository, saya akan tambahkan di sini implements account repository. Dan saya akan tambahkan di sini add unimplemented methods. Ya, di sini ada metode yang perlu diimplementasikan. Pada prakteknya, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa ini harusnya terkoneksi dengan database. Maka saya akan hardcode di sini datanya. Misalnya saya mempunyai data di sini, saya akan buat map dulu. Map long account. Saya akan import, kemudian saya akan tambahkan metode static di sini. Account, misalnya account 1. Sebenarnya praktek ini tidak mungkin terjadi di mesin produksi ya, di project sebenarnya. Tapi ini untuk penyederhanaan aja. Jadi saya akan buat hardcode di sini, saya isi datanya langsung. Misalnya account 1, saya isi dengan set ID-nya misalnya 1L karena ini adalah data long. Kemudian berikutnya set account number-nya misalnya 001,
Kemudian akun 1 set balance. Katakanlah balance-nya adalah 100.000. Saya akan buat new big decimal 100.000. Oke. Berikutnya set name-nya. Misalnya name-nya adalah Teddy. Oke, berikutnya saya akan buat data yang sama. Katakanlah untuk akun 2. Di sini datanya 002 dan ini 2L dan datanya katakanlah sama. Saya pilih 200.000. Kemudian namanya adalah misalnya adalah Sylvie. Oke. Maka untuk mengupdate data yang ada di map ini, saya cukup memberikan satu baris perintah akun map dot path. Oke, saya tambahkan di sini akun dot get id, terus datanya saya berikan akun .2 titik koma maksud saya. Oke. Sekarang proses update telah selesai. Sekarang implementasi dari akun repository telah selesai dibuat. Oke, sekarang saya akan tambahkan satu metode tambahan lagi, yaitu untuk mendapatkan data yang telah ada di akun repository. Misalnya saya akan tambahkan sebuah kontrak public dengan returnnya akun, dan nama metodenya adalah find, dan di sini kita masukkan long ID-nya saja. Oke. Kemudian di akun repository MPL, di sini ada error, kita klik saja dan add unimplemented methods. Dan di sini ditambahkan saja akun map.get diikuti dengan key-nya. Karena key-nya adalah ID, maka langsung masukkan saja ID. Oke. Dan kita langsung return hasilnya. Kita taruh di sini. Ya. Berikutnya saya akan implementasikan service, akun service IMPL. Saya buat sebuah metode baru lagi. Saya akan buat sebuah package baru. New package com.subroutine.service IMPL. Setelah itu saya buat implementasi kelas dari interface akun service. Kita beri nama akun service IMPL karena ini adalah implementasi dari interface akun service. Kita akan tambahkan sintaks implement akun service. Oke. Jadi di sini kita, kalau di repository tadi adalah hal yang terkait dengan data ke database, katakanlah, tapi dalam tutorial ini kita headcode datanya. Nah, jika di layer service ini kita akan berhubungan dengan yang disebut dengan bisnis prosesnya. Jadi metode-metode yang ada di interface akun service ini adalah yang terkait dengan bisnis proses dari sebuah aplikasi. Misalnya saya akan buat sebuah kontrak metode baru bernama public void transfer money dengan nama akun destination, akun source. Kita kasih nama source saja. Kita beri nama destination. Berikutnya balance-nya yang harus ditransfer. Big decimal balance. Oke. Nah, metode kedua yang perlu diimplementasikan adalah mendapatkan akun dari sebuah long ID. Jadi kita berikan return account dan get account di akun service-nya. Di sini ada long ID-nya. Oke. Kemudian di akun service IMPL perlu kita implementasikan. Nah, di sini transfer money kelihatan. Jadi saya akan buat
di sini karena ini account service, maka account service jadi account service memiliki dependensi dengan account repository. Saya akan tulis account repository. Dan untuk melakukan transfer, maka kita perlu mengambil datanya terlebih dahulu dari account repository, find ID-nya, misal source-nya berapa, source.getID, account source, oke. Jadi di sini harusnya cuman ID doang ya. Kita ubah long source ID dan ini juga long destination ID. Kita balik lagi ke account service. Ya, kemudian saya akan dapatkan dulu account destination-nya. Find destination ID. Oke, sekarang setelah mendapatkan source account dan destination account, yang kita lakukan adalah menambahkan uang dari source ke destination. Caranya adalah source account kita akan kurangi duitnya, set balance source account, get balance-nya kita kurangi, subtract dengan nilai yang ditransfernya, yaitu balance-nya. Oke. Di sini kita buat sederhana dulu ya. Jadi belum ada validasi, dengan asumsi semuanya sesuai dengan requirement. Jadi nggak ada yang namanya duit kurang. Jadi di sini diasumsikan semua duitnya pasti cukup. Sedangkan destination account-nya kita tambah duitnya. Destination account get balance plus. Oke, kita tambahkan atau add ya, add, kita tambahkan balance. Oke. Nah, setelah selesai kemudian saya akan melakukan update dengan memanggil account repository, update source account dan account repository, update destination account. Kemudian implementasi kedua dari get account sederhana saja, kita pakai dari account repository, find dari ID-nya kita dapat dan langsung dikembalikan. Jadi langsung saya return aja dari sini. Ini asumsinya pasti ID-nya harus benar ya, belum ada validasi. Jadinya kita buat sederhana dulu. Ya, dari sini implementasi account service telah selesai. Berikutnya kita perlu membuat getter setter untuk account repository ini. Karena sebagai pojok kelas jadinya ini harus ada getter setternya. Maka saya buat source generate getter setters. Kemudian account repository generate. Oke. Oke, pada langkah sebelumnya saya telah membuat implementasi dari account service EMPL ini, dan account repository. Implementasinya adalah account repository EMPL ini. Kini sekarang giliran saya akan membuat konfigurasi metadata sebagai masukan Spring Container, agar Spring Container dapat mengelola semua beans dari kelas yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Sesuai dengan konvensi dari Maven, file konfigurasi ditempatkan pada source
main resource. Karena di sini belum ada, saya akan buat source main resource, new, kemudian folder, kemudian saya akan build path dan use as source folder. Ya, di sini muncul source main resources. Pada source main resources ini saya akan membuat Spring Bean configuration file dengan klik kanan pada source folder, kemudian pilih new, setelah itu pilih Spring Bean configuration file. Untuk penamaan biasanya file XML tersebut diberi nama application context.xml. Namun sebenarnya programmer bebas menamainya dengan nama yang diinginkan. Dalam aplikasi yang sesungguhnya, dalam sebuah project yang sebenarnya, Spring Bean configuration file biasanya sangat besar sekali, sehingga biasanya kita dapat pecah menjadi beberapa configuration file. Namun karena dalam sampel ini kita buatnya sangat sederhana, maka saya akan cukup membuat satu file configuration ya. Jadi saya beri nama application context.xml. Next. Berikutnya pengaturan tentang namespace. Kita akan centang beans. Kemudian pilih yang versi paling tinggi yaitu 4.3. Berikutnya centang konteks, pilih yang paling tinggi juga 4,3. Lalu next, setelah itu finish. Nah, di sini file configuration telah terbentuk. Biasanya pada Spring Tool Suite versi terbaru, wizard Spring Bean file configuration seperti yang saya tunjukkan ini, Spring Bean configuration file tidak dapat ditemukan lagi biasanya. Jadi agar Anda dapat mengenerate Spring Bean configuration file, Anda perlu menginstal plugin tambahan. Caranya pilih help, kemudian pilih Eclipse Marketplace. Setelah itu saya search Spring Tool Suite. Dan pastikan Anda telah menginstal Spring Tools 3 add-on for Spring Tools. Jadi Anda harus menginstal ini terlebih dahulu agar dapat mengenerate Spring Bean configuration file seperti yang saya tunjukkan barusan. Oke, saya close. Di sini kita bisa mendefinisikan bin-bin mana saja yang akan kita buat. Jadi kita definisikan, kita tulis beans. Kita tulis bin, di dalam tag beans ini kita buat deklarasi dari bin. Oke. Kemudian diikuti dengan ID dari bin tersebut. Misalnya kita buat untuk account service, kita beri nama account service. Berikutnya isi kelasnya. Kelasnya adalah source. Kelasnya ada di service IMPL, account service IMPL, jadi kita isikan. Account service IMPL. Oke, jadi otomatis nanti Spring Tool Suite akan memberikan alamat package lengkapnya, alamat kelas lengkapnya. Jadi com.subroutine.service.impl.account.service.impl. Bin berikutnya yang perlu dideklarasikan adalah bin untuk account repository. Jadi kita beri nama account repository dengan nama kelasnya com. Jadi kita langsung di sini search account repository. Oke. Karena account service ini memiliki dependensi terhadap account repository,
Maka di sini perlu kita injek dulu di dalam binnya. Saya akan menuliskan nama propertiesnya. Property name-nya adalah account repository. Kemudian merujuk kepada account repository yang di atas. Yap. Jadi sebagaimana yang kita lihat di account service ini, bahwa account service IMPL ini memiliki dependensi terhadap account repository. Jadi pada application context kita perlu definisikan bahwa account service IMPL memiliki properti account repository dan merujuk kepada account repository yang telah kita definisikan di atas. Jadi seperti itu. Setelah semua konfigurasi siap, sekarang saatnya di dalam metode utama di kelas app.java ini, saya akan menginstansi Spring Container menggunakan XML base, yaitu dengan pemanggilan class pet XML application context. Class pet XML application context. Kita buat variabel bernama app context dengan inisiasi new class pet XML application context. Dengan namanya adalah kita buat application context.xml. Ya. Sekarang saya akan coba jalankan apakah terjadi error atau tidak mulai sini. Run as dan pilih Java application. Oke, tidak terjadi apa-apa. Kita akan lihat di show view dan pilih console. Oke, saya akan ambil account service dari Spring Container. New app context get bin. Saya tulis ID-nya account service dan nama kelasnya adalah account service.class. Oke. Berikutnya saya akan membuat sistem. Saya akan membuat sebuah perintah untuk menampilkan di layar nilai balance dari sebuah account. Account service.getAccount misalnya 1L. Oke, saya coba jalankan apakah terjadi error atau tidak. Dan nilainya adalah 0. Mengapa di sini nilainya 0? Karena di account repository IMPL ini kita belum memasukkan account map ke dalam, kita belum memasukkan account 1 dan account 2 ke dalam account map. Jadi kita perlu masukkan dulu. Put nama ID-nya account 1 get ID account 1. Kemudian berikutnya kita tambahkan untuk account 2. Nama objeknya adalah account 2. Oke. Sekarang kita coba lagi apakah dapat dijalankan. Yap, di sini udah keluar nama objeknya. Sekarang tinggal kita tampilkan ke layar. Kita buat di sini account service before money transfer.
Kita tambahkan sysout lagi. Account 1 balance adalah account service get account 1 get balance. Berikutnya untuk akun 2 kita copy paste dan kita ubah dan kita jalankan lagi. Ya, akun 1 dan akun 2. Sekarang kita lakukan transfer. Akun service transfer money dari 1L ke 2L dengan balance katakanlah 500 rupiah. Nah, sekarang kita cetak sesudah transfer money, after transfer money, akun 1 balance dan akun 2 balance. Dan sekarang kita coba jalankan. Run as Java application. Ya, di sini telah berhasil. Setelah pengiriman uang 500, akun 1 berkurang 500 rupiah, sedangkan akun 2 bertambah 500 rupiah. Oke, sampai titik ini kita telah berhasil menggunakan modul Spring Core pada aplikasi sederhana yang telah kita buat. Aplikasi sederhana tersebut bertugas melakukan transfer uang dari akun 1 ke akun 2, di mana objek-objek seperti akun service dan akun repository yang didefinisikan pada konfigurasi metadata application context ini telah dikelola oleh Spring Container. Pada episode kedua nanti kita akan ulas lebih dalam mengenai Spring Core, seperti apa yang disebut dengan constructor injection, properties injection, dan konfigurasi metadata yang menggunakan Java Base serta AutoWire. Oke, Anda juga dapat mengunjungi situs kami di subroutine.com untuk mendapatkan tutorial dan insight terbaru mengenai dunia pemrograman dan teknologi. Karena itu, terus dukung Subroutine TV dengan like video ini dan subscribe channel kami, serta nyalakan lonceng agar Anda tidak tertinggal video terbaru dari Subroutine TV. Saya Teddy Trisaputro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.